Salam Umoja. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik di tengah kondisi pandemi corona saat ini. Nah, teman-teman, saat ini kita akan belajar. Nah, di hadapan semuanya sudah ada gambar nih. Nah, kira-kira Bapak Ibu, teman-teman semuanya masih ingat enggak gambar ini? Kira-kira pembelajaran apa? Nah, ini adalah gambar minibus yang ada dalam tahap pembelajaran Umoja untuk merancang proyek-proyek kegiatan. Nah, di saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua dan teman-teman semuanya bagaimana kita menyikapi saat-saat sekarang ini di tengah pandemi corona. Jadi jangan hanya berdiam diri saja di rumah, tetapi kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kegiatan di rumah karena dampak corona. Oke, kita akan mulai. Saya akan memberikan judul Proyek Keluarga di Tengah Pandemi Corona. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita akan mulai pembelajaran ini. Proses pembelajaran ini adalah buah gambar bis yang akan berjalan dengan tujuan. Kemudian di depannya ada pohon tumbang, kemudian ada ini batu, kemudian ini juga ada batu yang mengganjal di ban, dan semuanya ada penumpangnya di sini. Nah, ini adalah gambaran bagi kita untuk merancang sebuah proyek keluarga di saat ini. Ada baiknya, mari kita akan ikuti langkah-langkah proses membuat proyek sehingga proyek yang kita kerjakan, yang kita lakukan saat ini bukan hanya kita kerjakan atau untuk nanti juga bermanfaat untuk ke depan. Tidak berhenti sampai di sini, tapi berkelanjutan. Jadi kita bisa mengetahui tujuannya, dasarnya, alasannya, dan apa yang akan kita kerjakan nanti. Oke, mari kita akan masuk dalam proses pembelajaran tahap demi tahap secara cepat. Teman-teman, untuk membuat proyek keluarga kita akan mengingat kembali. Nah, mengapa penting? Karena ini akan menjadi dasar kita melakukan sebuah proyek pekerjaan. Nah, kita sudah melihat gambar bis. Gambar bis di sini ini menjadi alat untuk memudahkan kita bersama-sama belajar membuat merancang program kegiatan baik untuk keluarga di saat pandemi corona. Nah, langkah yang pertama adalah satu, kita pasti ingat apa yang ingin kita lakukan. Nah, sebenarnya apa toh yang ingin kita lakukan di tengah pandemi corona ini? Nah, ini menjadi alasan yang mendasar untuk kita lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan nanti. Yang kedua adalah pertanyaan, mengapa kita ingin melakukannya? Karena ini menjadi tujuan kita, sehingga tujuan kita nanti jelas untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Yang ketiga adalah bagaimana kita akan melakukannya. Nah, seperti apa toh yang akan kita kerjakan nanti. Nah, langkah yang keempat adalah ingat, dalam CCM kita mengingat apa sumber yang kita miliki. Jadi jangan hanya berharap dengan bantuan dari orang lain. Nanti kita akan lihat apa saja yang kita miliki untuk membangun kegiatan-kegiatan di keluarga. Setelah itu, coba kita bayangkan siapa saja yang akan kita ajak bekerja, yang akan kita libatkan nanti siapa saja. Sangat penting jadi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu teman-teman tidak sendirian. Kalau sendirian pasti tidak semangat, betul enggak? Nah, kemudian apa yang membuat nantinya kegiatan yang kita rancangkan itu tidak berjalan? Nah, pasti ada banyak hal. Belum berjalan itu disebabkan karena apa? Kemudian yang berikutnya adalah kira-kira apa yang akan menjadi tantangan kita di depan nanti. Nah, ini ingat ya, ini ada pohon yang tumbang di tengah jalan, kemudian ada batu dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa kita kerjakan nanti? Oke, itu adalah langkah praktis. Kita bisa belajar lagi untuk menyusun proyek-proyek untuk keluarga di tengah pandemi corona. Nah, sekarang kita akan berlatih ya, membuat contoh
untuk membuat yang disebut proyek di keluarga bersama-sama di tengah pandemi corona. Nah, sekarang kita mulai langkah yang pertama. Apa yang ingin kita lakukan? Nah, kita akan mulai membuat contohnya. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, pertama, kita akan membuat kebun sayur. Nah, kebun sayur keluarga. Nah, terus langkah yang kedua, mengapa kita ingin melakukannya? Nah, ini tujuannya, yaitu pertama, ketahanan pangan keluarga. Nanti kalau ada kebun sayur di rumah Bapak Ibu tidak perlu membeli sayur-sayuran di pasar, tinggal metik dan lain sebagainya, bahkan bisa berbagi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita akan melakukannya? Nah, ini sangat penting supaya kita bisa mempersiapkannya. Nah, ini dia langkahnya. Oke, menyiapkan tempat, media, atau peralatan, bibit sayuran, dan lain sebagainya. Nah, itu apa yang kita lakukan nanti dalam mengerjakan untuk mempersiapkan proyek dalam keluarga. Langkah yang keempat tadi pertanyaannya adalah apa sumber daya yang kita miliki. Nah, kira-kira Bapak Ibu di rumah mempunyai apa ya yang bisa digunakan untuk membuat proyek di keluarga ini? Nah, misalnya saja Bapak Ibu punya nih halaman. Wah, halamannya luasnya misalnya 300 meter. Wah, ini sangat luas. Bisa buat badminton, sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, sebagian nanti bisa dibuat untuk membuat proyek ini. Kemudian mungkin kita punya pupuk kandang. Nah, nanti bisa untuk membuat tanaman. Kalau Bapak Ibu tidak punya pupuk di rumah karena juga tidak punya kandang, nah nanti ngintip-ngintip di tetangga. Siapa tahu di rumah tetangga ada pupuk. Minta saja mungkin 1 bagor. Kalau tidak cukup ya minta 1 truk, kan begitu. Kemudian tanah, ini pasti Bapak Ibu punya. Kemudian pot bekas. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai peralatan yang lainnya. Kemudian apalagi? Ada kantong plastik bekas, misalnya bekas-bekas tempat minyak goreng dan lain sebagainya. Sumber daya lagi apa? Keluarga kita itu adalah sumber daya yang paling penting. Nah, kemudian yang berikutnya, nih, siapa yang akan kita libatkan nanti? Nah, siapa Bapak Ibu? Nah, karena Bapak Ibu, teman-teman semuanya pasti punya keluarga. Ajak semua keluarga mulai berdiskusi, merancang, dan melakukan kegiatan-kegiatan proyek-proyek yang ada di rumah. Kemudian tetangga, kenapa tetangga? Nah, tetangga nanti bisa kita mintai bantuan. Kalaupun nanti tetangga punya pupuk, punya tempat-tempat, peralatan, dan lain sebagainya, ya kita bisa minjam. Nanti setelah keluar hasilnya, kita bagikan hasilnya kepada tetangga. Kan itu toh. Dan manfaatkan tetangga Anda, libatkan. Nah, supaya juga mereka tidak hanya tapi juga tertarik. Paling tidak Bapak Ibu nanti juga akan bermanfaat bagi tetangga Anda. Nah, kemudian ini adalah langkah yang ke-6. Maaf ya di sini ya gambarnya untuk teksnya karena tidak cukup medianya. Apa yang membuat proyek kita tidak berjalan nantinya? Nah, ini penyakit yang biasanya gampang hinggap atau ada di kita. Malas, sibuk sendiri, malah main HP, main WA grup, dan lain sebagainya. Tidak ada waktu karena sibuk dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang nanti bisa membuat proyek kita tidak bisa berjalan. Yang ketujuh adalah apa tantangan kita di depannya nanti. Nah, tantangan yang membuat proyek kita itu menjadi bubar atau berhenti. Wah, ini ada pengalaman. Proyek kita diserang ayam. Wah, ayamnya menyerang proyek kita. Kemudian cuaca yang panas.
Nah, ini butuh AC mungkin nanti ya. Nah, kemudian untuk merawat. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya teknik sederhana kita bisa belajar bagaimana menyusun proyek yang ada dalam keluarga kita bersama tetangga kita. Untuk sementara waktu kita tidak bisa berkumpul dengan kelompok pembelajar kita, tetapi kita bisa melakukannya bersama dengan keluarga dan anak-anak dan juga. Nah, yang penting bukan hasilnya, tetapi proses ini sangat baik ketika Bapak Ibu mempunyai tujuan, dasar, dan alasan yang kuat. Nah, pasti nilai-nilai CCM Umoja akan terus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan keluarga. Semoga ini menolong bagi kita semuanya, keluarga pembelajar Umoja, untuk semakin bermakna di tengah pandemi.